Baik, selamat berjumpa Bapak Ibu. Salam siap melayani, bukan untuk dilayani. Perkenalkan, saya Jusman Siahan, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam kesempatan ini akan sedikit menjelaskan mengenai peralihan hak atas tanah. Perlu kita ketahui bahwa peralihan hak atas tanah dibedakan atas dua jenis, yakni peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT dan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT. Peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan PPAT terdiri atas jual beli, inbreng, tukar menukar, pembagian hak bersama, hibah, hak tanggungan, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik, serta waris. Sedangkan peralihan hak atas tanah yang dibuat di hadapan pejabat bukan PPAT terdiri atas lelang dan wakaf. Dari peralihan hak atas tanah di atas, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu mengenai tukar menukar. Peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar sebenarnya adalah dua transaksi peralihan hak. Di sini kita ilustrasikan bahwa A menukar tanah dengan tanah milik B, itu juga berarti A menjual tanah kepada B dan B menjual tanahnya kepada A dalam waktu bersamaan, sehingga dapat dibuat dalam satu akta PPAT, yaitu akta tukar menukar. Walaupun dalam hal pajak harus dipungut 2 kali PPh dan 2 kali BPHTB. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke objek peralihan hak melalui tukar menukar, di mana peralihan hak tukar menukar ini terdiri atas 4 hak, yaitu hak milik, di mana dasar hukum terjadinya peralihan hak milik dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 2 UU PA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 26 ayat 1 UU PA yang menyebutkan bahwa salah satu cara peralihannya ialah dengan penukaran. Kemudian yang kedua, hak guna usaha. Dasar terjadinya peralihan hak guna usaha dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, ketentuan pasal 16 ayat 2 PP nomor 40 tahun 1996 menyebutkan bahwa salah satu cara peralihan ialah dengan tukar menukar. Kemudian hak yang ketiga, yaitu hak guna bangunan. Dasar hukum terjadinya peralihan hak guna bangunan dapat dilihat berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 3 UU PA yang menyebutkan bahwa hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
Kemudian, objek peralihan hak yang keempat yaitu hak pakai. Dasar hukum terjadinya peralihan hak pakai diatur dalam pasal 43 UU PA. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya bisa dialihkan pada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Sementara itu, ketentuan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menjelaskan bahwa hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Selain itu, hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas hak tanah milik yang bersangkutan. Salah satu cara beralihnya hak pakai adalah dengan tukar-menukar. Pada dasarnya, tukar-menukar merupakan sebuah perjanjian sama halnya dengan jual-beli. Untuk melakukan sebuah perjanjian tukar-menukar yang sah, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Apapun syarat sahnya perjanjian, menurut ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut. A. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya. B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. D. Suatu sebab yang halal. Syarat peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar harus memenuhi syarat antara lain. 1. Objek tanah harus memiliki status tanah yang sama. Misal, kedua bidang tanah itu harus sama-sama hak milik atau sama-sama hak guna bangunan dan sebagainya. Kedua, objek tanah harus berada dalam satu wilayah kantor pertanahan karena menyangkut pendaftaran tanahnya. Dalam hal tukar-menukar yang objeknya hak atas tanah baik yang berada dalam satu wilayah kabupaten kota maupun antar wilayah kabupaten atau kota, sebagai syarat formalnya harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Semua akta yang merupakan kewenangan PPAT untuk membuatnya adalah akta otentik. Termasuk di sini adalah akta tukar-menukar. Walaupun PP nomor 37 tahun 1998 telah diperbaharui dengan PP nomor 24 tahun 2016, telah mempunyai keberlakuan secara fisiologis, yuridis, dan sosiologis. Praktek tukar-menukar hak atas tanah yang berbeda wilayah, kota, atau kabupaten tidak dapat terlaksana dengan alasan akta tukar-menukar hak atas tanah yang tanahnya terletak antar wilayah belum dapat dilaksanakan, mengingat pelaksanaan PP nomor 37 tahun 1998 yang telah diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016
belum ada peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kepadanya disarankan transaksi tersebut menggunakan perjanjian jual beli, sehingga peralihan hak atas tanah melalui tukar menukar tanah antar wilayah tidak dapat dilaksanakan dan penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional disarankan dengan proses jual beli, sehingga efektivitas berlakunya kewenangan pejabat pembuat akta tanah yang diatur dengan PP nomor 37 tahun 1998 yang diperbarui dengan PP nomor 24 tahun 2016 tidak terlaksana karena faktor kurang koordinasinya para pelaksana peraturan perundang-undangan dan juga pengaruh sistem kerja dari PPAT serta kantor pertanahan, terutama disebabkan dari nilai ekonomi yang didapat dari perjanjian tukar menukar hak atas tanah dibandingkan dengan perjanjian jual beli. Persyaratan pendaftaran tanah atau pemeliharaan tanah. Peralihan hak tukar menukar terdiri atas 10. Yang pertama, 1. Sertifikat asli yang sudah dicek dengan buku tanahnya. Kedua, akta tukar menukar dari PPAT. Ketiga, izin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. 4. Fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Kelima, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Keenam, penyerahan bukti SSB, BPHTB, dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. Ketujuh, identitas diri kedua pemilik tanah. 8. Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. 9. Pernyataan tanah tidak sengketa. 10. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Baik, demikianlah sedikit penjelasan peralihan hak atas tanah dengan cara tukar menukar. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam mempelajari hukum agraria. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dalam pembahasan yang lain. Terima kasih.